يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala zamin qail, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Para hadirin jamaah Masjid Al-Istiqomah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan suatu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmat iman, nikmat ihsan, nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kemudian kita bisa duduk di dalam sebuah majlis yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis ta'lim. Tak lupa salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menegakkan agama Islam, menyebarkan agama Islam sehingga Islam bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia dan sampai juga ke negeri yang kita cintai ini. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit berbicara tentang perkara yang berhubungan dengan malaikat. Tentunya kalau seandainya kita berbicara tentang malaikat secara umum, ya secara luas, yaitu mungkin membutuhkan ya beberapa pertemuan. Namun kita manfaatkan ya menit-menit yang singkat ini, kita manfaatkan untuk mengenal sedikit tentang malaikat, apa saja tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, siapa saja mereka, bagaimana sikap kita terhadap malaikat-malaikat yang ada. Tentunya malaikat, beriman kepada malaikat itu termasuk rukun iman. Ya, termasuk rukun iman yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dan juga oleh hadis oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, yang ketika datang malaikat Jibril bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang iman. Apa jawab Rasulullah? Antu'mina billahi wa malaikatihi. Lihat. Engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat. Ya. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Lihat, sebelum Rasulullah SAW menjelaskan iman kepada yang lain, setelah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum menyebutkan kewajiban iman kepada para rasul, sebelum menyebutkan kewajiban iman terhadap takdir, sebelum mewajibkan iman kepada hari kiamat, yang kedua disebutkan adalah engkau beriman kepada malaikat. Ya, artinya ini dikedepankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena pentingnya dia, karena ada sebagian orang yang mengingkari, yang tidak mau beriman kepada para malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu malaikat adalah perkara yang gaib. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa melihat malaikat. Bagaimana bentuk aslinya malaikat, tidak ada orang yang mengetahuinya. Hanya digambarkan oleh Rasulullah sebagian dari sifat-sifatnya saja. Di antara malaikat
Ya, di antara malaikat itu ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu. Untuk duduk di majelis ilmu. Ya, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad, diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, kata Rasulullah, "Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat-malaikat itu yang berkeliling di muka bumi ini. Fullan an kuttabin nasi. Ya. Fa idza wajadu aqwaman yadhkurunallaha tanadau. Ketika sebagian mereka mendapatkan orang-orang yang sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang duduk di majelis ilmu, tanadau, mereka saling melihat, mereka saling memanggil. Mereka saling memanggil, halummu ila bughiyatikum, ayo kemari kepada apa yang sedang kalian cari. Fayaji'una, maka mereka pun datang ke majlis ilmu tersebut. Fayahfuna bihim ila samai ad-dunya. Kemudian apa? Mereka merendahkan sayap-sayap mereka, yang mereka itu memberikan ketenangan kepada orang yang berada dalam majlis ilmu. Ya, fayahfuna, mengelilingi orang-orang yang sedang berada di dalam majlis ilmu. Bahkan kata Rasulullah sampai ke langit dunia, saking banyaknya malaikat yang hadir. Ya, saking banyaknya malaikat yang hadir ke dalam majlis ilmu. Kemudian ya, Allah Subhanahu wa taala itu bertanya kepada para malaikat-malaikat tersebut. Tentunya malaikat itu ketika mereka bertugas di bumi, selesai bertugas mereka balik lagi menghadap kepada Allah. Mereka lapor kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah mereka kerjakan. Fayaqulullah, ala ayyi syai'in taraktum ibadi yasnaun? Kata Allah, ya, bertanya kepada para malaikat, kata Allah, ya, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Dalam keadaan apa mereka? Fayaquluna taraknahum yahbadunaka wa yumajjidunaka wa yadhkuruna. Ya Allah, kami tinggalkan mereka dalam keadaan memujimu, dalam keadaan mengagungkanmu, dalam keadaan mengingatmu ya Allah. Qala fayaqulu fahal ra'auni? Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikat, apakah mereka melihatku? Apakah manusia melihat Allah Subhanahu wa taala sehingga menyebabkan mereka memuji Allah, mengagungkan Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala? Fayaquluna la. Kata para malaikat, tidak ya Allah, mereka tidak melihatmu ya Allah. Ya, tentunya tidak ada satu makhluk pun yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak manusia, tidak jin, tidak malaikat, siapapun tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang beriman setelah nanti dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga nanti diberi kesempatan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika Allah bertanya kepada mereka, apakah mereka melihatku? Kata para malaikat, tidak ya Allah. Qala fayaqulu fa kaifa law ra'auni? Kata Allah kepada para malaikat, maka bagaimana kalau seandainya mereka melihatku? Ya, qala fayaqulun. Nabi bersabda, mereka mengatakan, law ra'auka lakanu ashadda tahmidan wa ashadda tamjidan wa ashadda laka dzikran. Ya Allah, kalau seandainya mereka melihatmu, niscaya mereka akan lebih memujimu, akan lebih mengagungkanmu, akan lebih mengingatmu ya Allah. Qala fayaqul wa ayyu syai'in yatlubun? Kemudian Allah SWT bertanya kepada para malaikat, apa yang dipinta oleh mereka? Apa yang dipinta oleh mereka? Qala yatlubuna al-jannah. Para malaikat mengatakan, ya Allah, mereka meminta surga kepadamu. Fayaqul wa hal ra'auha? Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, apakah mereka melihat surga? Telah melihat surga? Qala fayaquluna la. Yang Nabi mengatakan, malaikat menjawab, tidak ya Allah, mereka belum melihat surga. Qala fayaqulu fa kaifa law ra'auha? Maka Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalau seandainya mereka pernah melihat surga? Fayaquluna law ra'auha lakanu ashadda laha talaban wa ashadda 'alaiha khirsan. Kata para malaikat, ya Allah, kalau seandainya hamba-hambamu itu pernah melihat surga, niscaya mereka akan sangat meminta surga sekali. Akan lebih permintaan mereka terhadap surga dan akan benar-benar berusaha untuk mendapatkan surga. Kemudian fayaqulu famin ayyi syai'in? Ya. Famin ayyi syai'in yata'awwadun? Kata Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya kepada para malaikat, terhadap apa mereka meminta perlindungan? Ya, terhadap apa mereka meminta perlindungan? Qalu yata'awwaduna minan nar.
Ya Allah, mereka meminta perlindungan darimu dari api neraka. Mereka meminta perlindungan kepadamu dari api neraka. Qala fayaqulu hal ra'auha. Allah kembali bertanya kepada para malaikat, apakah mereka pernah melihat neraka jahanam? Fayaquluna la. Tidak ya Allah, mereka tidak pernah melihat neraka jahanam. Qala fayaqul fa kaifa law ra'auha. Kata Allah, bagaimana kalau seandainya mereka pernah melihatnya? Fayaqulun, maka malaikat mengatakan, law ra'auha lakana ashadda minha ya khaufan wa ashadda minha ta'awudan. Ya, la ashadda law kana ya. Law kanu ra'auha law ra'auha lakanu ashadda minha haraban wa ashadda minha khaufan wa ashadda minha ta'awudan. Ya Allah, kalau seandainya mereka pernah melihat neraka jahanam, niscaya mereka akan sangat lari sekali, menghindar dari neraka jahanam, akan lebih takut lagi terhadap neraka jahanam, dan akan lebih banyak lagi meminta perlindungan dari adab neraka jahanam. Faqala fayaqul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Nabi bersabda, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa inni ushidukum anni qad ghafartu lahum. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inni ushidukum. Ya, kalian menjadi saksi wahai para malaikat, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Fayaquluna inna fihim fulanan al-khata'. Ya, kemudian ya dikatakan bahwasanya di dalam majelis itu ada orang-orang yang salah. Artinya bukan orang-orang yang sengaja dari rumahnya datang ke majelis ilmu. Artinya dia ini karena ada suatu keperluan. Ya, suatu keperluan. Ya, inna maja'ahum lihaja. Dia datang hanya karena suatu keperluan. Misalnya mau bertemu dengan seseorang. Orang ini adalah orang yang rajin ke majelis ilmu. Orang ini adalah orang yang rajin berada di masjid. Sehingga dia mengatakan apa? Oh, saya mau ketemu si fulan. Oh, berarti saya akan hadir ke masjid. Saya akan datang ke masjid. Ternyata begitu dia nyampe di masjid, oh ternyata sedang ada taklim. Sedang ada halaqah ilmu. Maka karena si fulan yang dituju itu ada di sana, maka dia pun duduk menunggunya. Atau mungkin misalnya dia datang ke masjid, subhanallah, begitu sampai di masjid turun hujan. Ya, ketika di masjid turun hujan, maka dia berpikir, oh kalau saya pulang akan kehujanan. Oh, ini kebetulan ada majlis salim. Udah sambil nunggu hujan, saya akan menunggu di sini. Ya, nanti kalau hujan reda, maka saya akan pulang. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya bahwasanya humul qaum la yashqa lahum jalisun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah kaum yang tidak akan merugi orang-orang yang duduk bersama mereka. Artinya apa? Artinya kata para ulama, kalau seandainya orang-orang yang tadi yang tidak sengaja datang ke majelis ilmu, namun dia duduk di majelis ilmu tersebut, tetap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun keberangkatan dia dari rumah bukan dengan tujuan untuk hadir ke majelis ta'lim. Oleh karena itu, para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang yang duduk di majelis ilmu, apakah dia dengan tujuan benar-benar untuk menuntut ilmu atau mungkin dengan tidak sengaja dia hadir ke majelis tersebut, tetap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terkadang suka mengabarkan kepada para sahabat ya tentang perkara-perkara yang tidak ditanyakan oleh para sahabat. Kita akan tahu, terkadang ada sahabat datang kepada Rasulullah bertanya tentang sesuatu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Terkadang ada yang datang meminta nasihat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkadang juga Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengabarkan kepada para sahabat tentang sesuatu yang tidak ditanyakan oleh mereka. Ya, terkadang juga ya bercerita Rasulullah mengabarkan kepada mereka perkara yang berhubungan dengan para malaikat. Sebagaimana hadis diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala ya, udhina li an uhadditha an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsh. Kata Jabir, tiba-tiba Nabi Muhammad bersabda, aku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menceritakan kepada kalian tentang salah seorang malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Artinya membawa arasy Allah Subhanahu wa taala ada bukan hanya satu malaikat, tapi ada beberapa malaikat. Salah satunya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diceritakan kepada umat manusia. Inna ma baina syahmati udunaihi ila atiqihi masirata sab'i mi'ati amin.
Ya, sesungguhnya jarak di antara ujung telinga, syahmata udunihi, ya ujung telinga dengan pundaknya itu sejauh perjalanan selama 700 tahun. Subhanallah. Di sini kita bisa tahu, ini hanya jarak antara ujung telinga nih, ujung telinga dengan pundaknya. Maka bagaimana dengan kepalanya? Maka bagaimana dengan badannya? Maka bagaimana dengan kakinya? Setinggi apa malaikat? Sebesar apa malaikat? Tidak ada orang yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Kita tidak mungkin akan bisa membayangkan. Kita tidak mungkin akan bisa membayangkan. Ya, hanya dari ujung telinga ke pundaknya saja itu perjalanan 700 tahun. Ya, kita menempuh suatu perjalanan selama 700 tahun itu kita belum bisa. Ya, belum bisa dari ujung kepala malaikat sampai ke kaki malaikat. Belum sampai. 700 tahun perjalanan hanya dari ujung telinga sampai ke pundaknya saja. Ini menunjukkan akan besarnya malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan selalu dijaga oleh para malaikat. Terkadang kita merasa takut, misalnya, ya kita merasa takut dari gangguan jin dan lain sebagainya. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Yang penting apa? Kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk berzikir kepada Allah, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk menjaga zikir pagi dan petang, kita baca zikir pagi dan petang. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan menugaskan malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita. Kita kalau sudah dijaga oleh malaikat, tidak ada satu makhluk pun yang berani untuk mendekat kepada kita. Di antara perkara-perkara yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya yang berhubungan dengan para malaikat adalah tentang ibadahnya para malaikat. Bagaimana malaikat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Al-Qur'an Al-Karim difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya malaikat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Hadis diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fis samawati sab'i mawdi'u qadamin, ya, wala shibrin wala kaffin. Kata Rasulullah, di langit, ya 7 lapis langit ini tidak ada ya tempat yang melebihi ya 1 pijakan, ya 1 pijakan, tidak juga 1 jengkal dan tidak juga 1 lengan, ya 1 telapak tangan, wala kafin illa wa fihi malakun qaimun au malakun sajidun au malakun raqiun. Melainkan di sana ada malaikat yang sedang berdiri ibadah kepada Allah, ada malaikat yang sedang sujud kepada Allah, dan ada malaikat-malaikat yang sedang ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ya, di sini kata Rasulullah apa? Tidak ada tempat kosong melebihi 1 pijakan. Ya, satu kaki kita injak, ya itu berapa senti sih? Tidak begitu jauh, atau tidak ada tempat kosong 1 jengkal. Ya, kata Rasulullah, ya atau mungkin 1 kaf, ya 1 telapak tangan. Tidak ada tempat yang kosong di langit ini melainkan ada malaikat yang sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sedang berdiri terus-menerus berdiri ibadah kepada Allah, ada yang sujud terus-menerus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada yang ruku terus-menerus ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapan? Kata Rasulullah, fa idza kana yaumul qiyamah. Ketika kiamat terjadi, qalu jami'an, semuanya mengatakan. Ya, artinya malaikat yang ibadah dari pertama diciptakan berdiri terus-menerus, yang ruku terus-menerus, yang sujud terus-menerus, semuanya mereka mengatakan, ma abadnaka haqqa ibadatik. Ya Allah, sesungguhnya kami tidak beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah. Illa anna lam nusyrika bika syai'an. Kecuali ya Allah, kami tidak menyekutukanmu dengan siapapun juga. Subhanallah. Ya, dari pertama diciptakan berdiri ibadah terus-menerus berdiri ibadah kepada Allah, yang sujud terus-menerus sujud kepada Allah, yang ruku terus-menerus ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika bangun, ya ketika kiamat terjadi, mereka berkumpul dan mereka mengatakan, ya Allah, kami ini tidak beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah. Subhanallah. Ya, bagaimana dengan kita umat manusia?
Manusia hanya rajin sholat berjamaah di masjid saja terkadang merasa bangga. Saya lebih dibandingkan dengan orang lain. Saya orang yang paling beriman di kampung saya. Saya orang yang paling bertakwa di dalam keluarga saya. Saya yang paling lebih dibandingkan dengan teman-teman saya. Subhanallah. Bandingan antara manusia dengan malaikat. Ya, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah dan mereka terus menerus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain, ya Rasulullah bersabda, "At-tatis sama wa huqqalaha antait." Ya, bahwasanya langit ini kata Rasulullah, dia ini mengeluh, ya anin, ya adanya keluhan, ya seperti keluhan suara, ya suara merasa keberatan. Ya, kenapa? Ma fiha mawdi'u arba'i asabi illa wa malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillah. Tidak ada tempat kosong melebihi 4 jari melainkan ada malaikat yang sedang sujud, yang meletakkan keningnya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, ya, para malaikat yang begitu besarnya, yang begitu kuatnya, mereka taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya pun untuk mencontoh para malaikat. Ya, dalam sebagian waktu, sebagian kesempatan Nabi Muhammad memerintahkan para sahabat untuk mencontoh ya para malaikat. Sebagaimana hadis diriwayatkan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Ala tasufuna kama tasuful malaikatu inda rabbiha." Kata para Rasul kepada para sahabat, tidakkah kalian berbaris ya membuat shaf sebagaimana para malaikat membuat shaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita ketika sholat, ya terkadang kita harus memerintahkan para makmum untuk meluruskan shaf mereka. Sawwu sufufakum, ya sawwu sufufakum, ayo luruskan shafnya, rapatkan shafnya. Terkadang kita sampai berulang-ulang. Nah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW ingin mengingatkan kita. Ya, kata Rasulullah kepada para sahabatnya, tidakkah kalian mencontoh bagaimana para malaikat mereka berbaris, ya mereka berbaris ketika mereka berbaris di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faqulna ya Rasulullah, wa kaifa tasuful malaikatu inda rabbiha? Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana sih ya berbarisnya para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Qala yutimmuna as-sufuful awwal. Ya, mereka menyempurnakan shaf yang pertama. Artinya benar-benar perhatian nih, ini shaf pertama sudah penuh atau belum? Oh, ini masih ada kosong, masih bisa masuk. Buru-buru mereka masuk menyempurnakan shaf yang pertama tersebut. Wa yatarasawna ya fis shaf, dan mereka benar-benar merapihkan shaf mereka. Ya, kita diperintahkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk berbaris ketika kita akan melaksanakan sholat dengan begitu rapihnya, sebagaimana para malaikat mereka berdiri ya berbaris-baris di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak sedikit kita mendapatkan riwayat bagaimana Rasulullah SAW selalu menghubungkan, memerintahkan para sahabat agar mereka ini berhubungan dengan para malaikat. Maksudnya mencontoh kepada para malaikat tersebut. Ya, di antaranya hadis Rasulullah bersabda, "Idza qama ahadukum yusolli ya minal laili yastaq." Ya, artinya diperintahkan Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya untuk ya melakukan sesuatu agar benar-benar dekat dengan malaikat, agar benar-benar ada ikatan yang kuat dengan malaikat. Ya, dalam hadis beliau bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat, hendaklah dia bersiwak, hendaklah dia membersihkan giginya. Kita tahu kan terkadang kita tidur, ya bangun tidur mulut kita ini mengeluarkan bau. Nah, kata Rasulullah SAW, kalau seandainya kalian bangun tengah malam untuk melaksanakan sholat, maka yang pertama lakukan adalah bersiwak terlebih dahulu. Sebelum berwudu, sebelum sholat, ambil siwak, ya mungkin di kita sikat gigi misalnya, ambil sikat gigi, kita bersihkan sikat gigi kita terlebih dahulu. Kenapa? Fa inna ahadakum idza qara'a fi sholatihi, karena apabila salah seorang di antara kalian membaca di dalam sholatnya, kita sholat mesti akan baca.
ya Allahu Akbar, kita membaca iftitah, kita membaca Al-Fatihah, kita membaca surat. Nanti ketika ruku kita membaca zikir ruku, tidak membaca zikir tidak. Jadi banyak ya kata-kata yang keluar dari mulut kita. Nah, kata Rasulullah SAW, idza qara'a fi salatihi, apabila dia membaca di dalam salatnya, wada'a malakun fahu ala fihi, maka malaikat akan meletakkan mulutnya di mulut orang yang salat tersebut. Tapi ingat, mulut siapa? Mulut orang yang salat dalam kondisi wangi mulutnya. Bukan mulut orang yang salat dalam keadaan mulutnya bau. Ya, tidak. Ya, tapi dalam keadaan mulutnya wangi. Wala yakhruj min fihi syai'un illa dakhala fammal malak. Ya, tidak ada sesuatu kata pun yang keluar dari mulutnya melainkan masuk ke dalam mulut para malaikat tersebut. Malaikat tidak butuh Al-Quran. Malaikat tidak berdampak dengan Al-Quranil Karim, tidak berefek dengan Al-Quranil Karim. Bukan berarti malaikat butuh kepada bacaan orang, atau mungkin malaikat menjadi bertambah kuat dengan dibacakan Al-Quran. Malaikat tidak ada hubungannya dengan Al-Quranil Karim. Beda dengan manusia. Kita sebagai manusia, semakin banyak kita membaca Al-Quranil Karim, semakin kuat ikatan kita dengan Al-Quranil Karim, semakin tebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin menentukan tingginya derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para setan ya, itu berdampak dari Al-Quranil Karim. Ketika dibacakan Al-Quranil Karim, mereka akan kabur menjauh dari orang yang membaca Al-Quranil Karim. Setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya Al-Quranil Karim. Artinya benar-benar berdampak. Terhadap manusia ada dampaknya Al-Quran, terhadap setan pun ada dampaknya Al-Quranil Karim. Tapi kepada malaikat, dampak malaikat tidak ada pengaruhnya dengan Al-Quranil Karim. Malaikat tidak ada pengaruhnya dengan Al-Quranil Karim. Maksud di sini kata para ulama, ketika malaikat meletakkan mulutnya di mulut orang yang sholat di malam hari dalam keadaan wangi mulutnya, dalam keadaan bersih mulutnya, apa? Malaikat akan menjaga bacaan-bacaan tersebut. Menjaga untuk siapa? Untuk si pelakunya yang akan dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Ya, akan dibawa oleh para malaikat untuk menjadi saksi bagi pelakunya pada hari kiamat kelak. Jadi dijaga Al-Quran yang kita baca tersebut, dijaga sholat yang kita baca di dalam Al-Quran tersebut, ya, untuk kepentingan kita pada hari kiamat kelak. Di sini Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk apa? Untuk membersihkan mulut kita. Kenapa? Karena kalau mulut kita kotor, kalau mulut kita bau, malaikat itu merasa terganggu dengan apa yang keluar dari mulut kita. Ya, malaikat akan terganggu dengan apa yang keluar dari mulut kita. Oleh karena itu dalam hadis yang lain dijelaskan oleh Rasulullah, man akala thauman aw basalan. Siapa yang makan bawang, ya apakah bawang merah, bawang putih, atau mungkin bawang bombay misalnya, ya jenis bawang-bawangan yang mengeluarkan bau, falyatazilna aw qala falyatazil masjidana. Kata Rasulullah, hendaklah dia menyingkir, ya hendaklah dia memisahkan diri. Ya, memisahkan dari mana? Dari masjid kami. Wal yaqud fi baitihi. Hendaklah dia lebih baik duduk di rumahnya. Subhanallah. Ya, malaikat merasa terganggu dengan keluarnya bau dari mulut kita. Walaupun kita sedang sholat misalnya, ini kita membaca Al-Quranil Karim. Kalau seandainya yang keluar dari mulut kita mengeluarkan bau yang tidak enak, maka tidak akan disukai oleh malaikat. Jadi bukan tidak disukai oleh orang yang berada di sebelahnya. Terkadang kita merasa terganggu. Allah, ini orang mulutnya bau, tapi dia dengan kerasnya dia mengeluarkan nafas sehingga benar-benar tercium oleh orang yang berada di sampingnya. Terkadang kita merasa terganggu. Nah, jadi bukan hanya manusia yang terganggu dengan baunya mulut seseorang. Di sini dijelaskan orang yang memakan bawang. Ya, orang yang makan bawang, kata para ulama, bukan hanya itu, apapun juga bau-bau yang tidak enak, bau-bau yang tidak disukai menyebabkan para malaikat terganggu. Ya, malaikat terganggu dengan adanya bau tersebut. Artinya sama. Ya, karena dalam hadis yang lain kata Rasulullah, fa innal malaikata tata'adza ya bima yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat akan terganggu sebagaimana terganggunya anak Adam. Artinya kalau manusia merasa terganggu dengan bau yang tidak enak, maka malaikat pun terganggu dengan apa yang dirasa oleh manusia juga. Dalam kesempatan lain, para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, kita ini terkadang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk merasakan,
ya untuk merasakan kehadiran malaikat di sekitar kita. Kita diajarkan oleh Rasulullah agar kita ini benar-benar bisa merasakan kehadiran malaikat di sekitar kita. Di antaranya apa? Di antaranya adalah duduknya kita setelah sholat. Kita duduk setelah sholat, kita wajib untuk meyakini. Kita harus meyakini karena yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana dijelaskan bahwasanya para malaikat akan terus memintakan istighfar, akan terus memintakan ampunan untuk mereka yang tetap duduk di tempat sholatnya, yang duduk di masjidnya setelah dia melaksanakan sholat yang wajib. Dalam hadits yang sahih diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah bersabda, idza shalla ahadukum tsumma yajlisu fi musallahu, apabila kalian sholat kemudian kalian duduk di tempat sholat kalian, ya, lam tazalil malaikatu taqul, maka malaikat akan terus menerus mengatakan Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya, dia terus mereka mengatakan, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah rahmati orang tersebut. Terus menerus ini akan dikatakan oleh para malaikat malam yuhdits au yakum, selama dia belum berhadas, belum batal dari wudunya, atau sebelum dia meninggalkan masjidnya tersebut. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Malik. Ya, dalam kesempatan lain Rasulullah SAW terkadang ya mengajarkan kepada kita, mengabarkan kepada kita bahwasanya malaikat itu terkadang menempel dengan tubuh kita. Malaikat ada juga yang menempel dengan tubuh kita. Sebagaimana hadis diriwayatkan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Tahhiru hadhil ajsada." Ya, tahharakumullah. Kata Rasulullah, bersihkanlah tubuh kalian, semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan kalian. Ya, fa innahu laisa abdun yabitu tahiran, karena tidak ada seorang hamba pun yang dia tidur dalam keadaan bersih illa bata ma'ahu malak fi syi'arihi, melainkan akan tidur bersamanya malaikat menempel dengan kulitnya. Subhanallah. Ya, jadi kita diperintahkan untuk apa? Kalau mau tidur, bersuci terlebih dahulu, wudu terlebih dahulu. Kita tidur dalam keadaan wudu. Di antara keuntungannya apa? Ketika kita ini berwudu, ya kata Rasulullah SAW, maka ketika kita tidur, malaikat akan menempel dengan diri kita. Ya, di sini dikatakan oleh Rasulullah, ya fi syi'arihi, sya'ar, ya rambut, menempel dengan rambut kita, menempel dengan tubuh kita. La yanqalibu sa'atan minal laili illa qala. Tidaklah orang tersebut, orang yang tidur dalam keadaan suci tersebut, bergerak di dalam tidurnya, ya berbalik di dalam tidurnya, illa qala, melainkan malaikat akan mengatakan Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Kita nggak minta diampuni dosa kita. Kita tidak beristighfar kepada Allah, hanya kita berwudu. Kita berwudu sebelum kita tidur, kita dalam keadaan suci, kita dalam keadaan bersih, ya maka ketika kita tidur, malaikat akan menempel dengan kita. Malaikat benar-benar dekat dengan kita. Kemudian ketika kita bergerak, membalikan tubuh kita, maka malaikat akan mengatakan, Allahumma gfir li abdika, ya fa innaha bata tahiran. Ya Allah ampuni dosa hambamu ini, karena dia tidur dalam keadaan suci. Subhanallah. Ya, disebutkan alasan oleh malaikat. Ketika malaikat memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya bahwasanya bahwasanya hambamu ini ya Allah tidur dalam keadaan suci, dia dalam keadaan bersih, benar-benar menjaga kebersihannya. Jadi jelas sekali di sini para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya malaikat itu akan selalu ada bersama kita selama kita dalam keadaan bersih, selama kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, ketika kita berada di masjid, ketika kita berada di rumah kita, ketika kita berada dalam perjalanan, dimanapun kita berada, hendaklah kita ini selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan terus-menerus ditempel oleh para malaikat. Malaikat para hadirin makan Allah Subhanahu wa taala diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Ya, malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur. Kata Rasulullah, malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Wa khuliqal janna min marijim min nar. Ya, sesungguhnya jin diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mimari jin minar, dari ujung api,
ya dari ujungnya api. Ya marijin minar, yaitu ketika api menyala, ya api menyala itu kan di atasnya ada ya ujung-ujungnya. Ya sebagian ulama mengatakan ujung-ujungnya yang tidak berwarna merah, yang berwarna berbeda. Ya ketika ada api menyala kan terkadang ujungnya itu tidak berwarna seperti yang di bawahnya. Di bawahnya berwarna merah, maka ujungnya tidak berwarna merah. Nah, itulah yang dinamakan dengan marij. Ya setan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dari min marijin min nar. Wa khalaqa Adam mimma usifalakum. Sementara Bani Adam, anak Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disifatkan kepada kalian, yaitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Muslim. Ya, jadi di sini dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang penciptaan malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari cahaya. Ya, kemudian tadi jin dari ujungnya api, manusia dari tanah. Mana yang lebih dahulu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah malaikat. Malaikat itu makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih dulu dibandingkan dengan jin, apalagi dengan manusia. Yang kedua, ya setelah malaikat barulah jin. Ya, setelah malaikat baru Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin. Setelah jin barulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Dalam Al-Qur'an Al-Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Allah Subhanahu wa taala berkata di hadapan para malaikat, berkata kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Wahai malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Maka ya kita tahu dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa malaikat mengatakan, "Qalu ataj'alu may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Ya Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di muka bumi ini dan akan menumpahkan darah sementara kami bertasbih kepadamu ya Allah? Artinya, ya Allah, kalau seandainya kau akan menciptakan sesuatu yang ingin mereka beribadah kepadamu, artinya ciptakan malaikat, biarkan malaikat yang hidup di muka bumi ini. Karena mereka akan terus-menerus beribadah kepadamu, terus-menerus mengingatmu, terus-menerus berzikir kepadamu ya Allah. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai para malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Para ulama menjelaskan kenapa malaikat mengatakan ya ketika Allah berfirman akan menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, malaikat itu menyinggung bahwasanya manusia ini adalah makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sebagian ulama menjelaskan, ya sebelum manusia tinggal di muka bumi ini, jin lebih dulu tinggal di muka bumi ini. Kemudian jin berbuat kerusakan. Jin membuat kerusakan di muka bumi ini sampai mereka diusir dan tinggal di lautan. Ya, kita tahu istananya iblis itu berada di mana? Berada di lautan. Laut yang mana? Kita katakan wallahu alam bisawab. Kita tidak bisa mengetahuinya. Karena dijelaskan oleh para ulama. Ya, dijelaskan oleh para ulama. Tentunya tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan bahwasanya sebelum manusia tinggal di bumi ini ada jin yang tinggal di bumi. Tidak ada. Ya, para ulama menjelaskan tidak ada di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam hadis. Akan tapi penjelasan dari para ulama. Di antaranya dibawakan oleh Al-Imam At-Tabari. Ya, Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan, ya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Awwalu man sakana al-ardo al-jin." Yang pertama kali tinggal di muka bumi ini adalah jin. Fa'afsadu fiha, ya, wasafaku fiha ad-dima. Kemudian jin-jin tersebut membuat kerusakan di muka bumi ini, ya, dan jin-jin tersebut menumpahkan di muka bumi ini. Ya, wa qatala ba'dhum ba'dha. Maka sebagian mereka ya membunuh sebagian yang lain. Ya, jadi ini perkataan dari Ibnu Abbas dibawakan oleh Imam At-Tabari di dalam tafsirnya yang menjelaskan bahwa sebelum manusia ada jin yang tinggal di muka bumi ini. Ya, tapi sebagian ulama mengatakan tidak. Ya, ini adalah hanya pendapat saja karena tidak ada hadis yang sahih. Ya, yang jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kepada malaikat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Jamaah Masjid Al-Istiqomah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat jumlah malaikat itu jumlah yang sangat banyak sekali. Ada sebagian malaikat yang diberikan tugas-tugas tertentu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga malaikat-malaikat yang tidak disebutkan tugasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian malaikat yang disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan banyak malaikat yang tidak disebutkan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
di antara para malaikat adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kepada para nabi. Ya, malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan risalah kepada para nabi, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah kepada para nabi, untuk menurunkan wahyu kepada para nabi. Bukan hanya Nabi Muhammad saja, seluruh nabi. Ya, seluruh nabi ditugaskan malaikat Jibril oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan wahyu kepada para nabi-nabi tersebut. Bahkan ya, ini disebutkan merupakan musuhnya orang-orang Yahudi itulah malaikat Jibril. Sebagaimana kisah ya, hadis yang mengisahkan tentang masuk Islamnya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam seorang ulama, seorang yang terkenal kebaikannya, seorang yang terkenal kepintarannya di orang-orang Yahudi, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, "Sal, tanyakan apa yang engkau ingin tanyakan kepadaku." Maka Abdullah bin Salam menanyakan beberapa pertanyaan yang kata beliau tidak bisa ya pertanyaan ini dijawab kecuali oleh seorang nabi. Nabi Muhammad tidak bisa menjawab. Ya, awalnya tadinya tidak bisa menjawab. Namun kemudian Nabi Muhammad dikabarkan oleh malaikat Jibril akan jawabannya. Maka Nabi bersabda, kata Rasulullah, "Akhbaroni ya bihinna Jibril anifan." Telah mengabarkan kepadaku barusan ini, telah mengabarkan kepadaku malaikat Jibril. Faqala Abdullah bin Salam. Maka Abdullah bin Salam mengatakan, ya, "Dzaka aduwul yahud minal malaikah." Itu Jibril adalah malaikat musuhnya orang-orang Yahudi. Lihat, mereka sampai mengatakan ya orang-orang Yahudi ini punya musuh dari golongan malaikat. Subhanallah, sampai berani demikian. Ya, mereka mengatakan punya musuh dari golongan malaikat. Siapa? Malaikat Jibril, pemimpin dari para malaikat. Para ulama menjelaskan kenapa orang-orang Yahudi benci kepada malaikat Jibril. Kata mereka, ya, di antara penyebabnya, sebagian ulama menjelaskan, kata mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan wahyu kepada nabi-nabi dari keturunan Bani Israel. Dari keturunan mereka, dari golongan-golongan mereka. Hanya dari untuk orang-orang Yahudi saja. Tapi malaikat Jibril berkhianat, kata mereka, dengan menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW yang bukan dari golongan mereka. Ya, Nabi Muhammad dari bangsa Arab. Nabi Muhammad bukan dari golongan orang-orang Bani Israel, bukan dari golongan orang-orang Yahudi. Ada juga yang mengatakan, ya, alasannya kenapa orang-orang Yahudi itu benci kepada malaikat Jibril, kata mereka dikarenakan malaikat Jibril adalah malaikat yang mengadab mereka. Ada juga yang mengatakan dikarenakan malaikat Jibril adalah malaikat yang mengabarkan rahasia-rahasia yang mereka rahasiakan dari Nabi Musa alaihissalam. Artinya mereka ya membicarakan sesuatu tidak diketahui oleh Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka datang kepada Nabi Musa sudah tahu apa yang dikatakan oleh mereka, apa yang dirahasiakan oleh mereka, Nabi Musa sudah tahu. Ketika ditanya, dari mana kau mengetahuinya wahai Musa? Kata Nabi Musa, malaikat Jibril datang mengabarkannya kepadaku. Makanya orang-orang Yahudi itu benci, ya, mereka benci kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril bukan satu-satunya malaikat yang menurunkan wahyu. Ya, malaikat Jibril bukan satu-satunya malaikat yang menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi malaikat Jibril adalah pemimpinnya. Artinya ada beberapa malaikat, ada malaikat-malaikat lain juga yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada para nabi, memberikan informasi kepada para nabi. Ya, tapi dari semua yang menurunkan wahyu, yang menurunkan kabar kepada para nabi, pemimpinnya adalah malaikat Jibril. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, jalasa Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu hari kata Abu Hurairah, ya, malaikat Jibril sedang duduk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanadhara ila sama. Maka malaikat Jibril melihat ke langit. Malaikat Jibril melihat ke langit, fa idza malakun yanzilu. Maka ternyata ada malaikat yang turun dari langit. Ya, faqala Jibril, hadal malaku ma nazala mundu khuliqa qabla as-sa'ah. Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, sesungguhnya malaikat ini belum pernah turun sekalipun ke muka bumi ini kecuali saat ini. Falamma nazala qala, ketika malaikat itu turun, malaikat mengatakan, ya Muhammad,
arsalani ilaika rabbuk. Ya Muhammad, sesungguhnya Rabbmu itu Allah Subhanahu wa taala telah mengutusku ya kepadamu untuk memberikan pilihan. Ya. Afamalikan nabiyan au abdan rasulan. Wahai Muhammad, mana engkau pilih? Engkau menjadi raja, ya, nabi yang menjadi raja, artinya engkau seorang nabi dan juga seorang raja, atau engkau seorang hamba dan seorang rasul. Pilihan yang diperintahkan Nabi Muhammad untuk memilih. Artinya Nabi Muhammad kalau saya mau memilih, saya mau menjadi raja dan seorang nabi, maka akan menjadi raja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi apa? Kata Rasulullah, qala Jibril, tawadhu li rabbika ya Muhammad. Maka malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad, merendahlah engkau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bal abdan rasulan. Maka Rasulullah mengatakan, aku lebih memilih untuk menjadi hamba dan seorang rasul. Ya, Nabi Muhammad diperintahkan untuk bertawadu. Di sini perhatikan Allah Subhanahu wa taala, ya, dia malaikat tersebut kembali lagi untuk melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi nabi itu ada dua golongan, ada dua jenis. Ada yang menjadi raja, ya dia seorang nabi, tapi dia juga seorang raja, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman seorang raja, Nabi Sulaiman orang yang sangat kaya raya. Nabi Sulaiman tidak pernah merasakan kelaparan. Nabi Sulaiman tidak pernah dihinakan oleh kaumnya. Nabi Sulaiman seorang raja. Siapa yang berani terhadap seorang raja? Ada yang berani? Enggak ada yang berani terhadap seorang raja. Semua taat kepada Nabi Sulaiman. Demikian pula dengan Nabi Daud. Nabi Daud juga seorang raja. Ya, jadi memiliki kekuasaan dan juga sebagai seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga nabi-nabi lain yang lemah. Artinya dia adalah seperti manusia yang lain. Kalau manusia kelaparan, maka nabi pun dalam keadaan kelaparan. Seperti nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu merasakan lapar sebagaimana para sahabatnya juga merasakan lapar. Nabi Muhammad merasakan sakit sama seperti sahabatnya juga merasakan sakit. Nah, inilah yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, para dimakan Allah Subhanahu wa taala, masuk waktu adzan. Kita dengarkan terlebih dahulu. Walhamdulillahirabbil alamin. Allah. Bismillah. Baik, rekan-rekan Allah Subhanahu wa taala, jemaah Masjid Al-Istiqomah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak malaikat-malaikat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tugas-tugas mereka, nama-nama dan juga tugas-tugas mereka. Di antaranya adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan. Ya, untuk menurunkan hujan. Yaitu siapa? Ya, malaikat Mikail. Ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan dan juga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, jadi yang bisa bertugas menurunkan hujan, yang bisa menahan hujan itu bukan pawang, ya, bukan pawang hujan, tapi ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan. Kalau malaikat sudah ditugaskan oleh Allah menurunkan hujan di satu daerah, pawang hujan secanggih apapun juga, sepinter apapun juga, sesakti apapun juga tidak mungkin akan bisa menahannya. Kenapa? Malaikat jauh lebih kuat. Ya, pawang hujan bekerja sama dengan siapa? Dengan para jin. Ya, dengan para jin. Paling hanya bisa memindahkan awan-awan. Itu pun ya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin mereka akan bisa menahan malaikat ketika ya menurunkan hujan. Kemudian di antara malaikat yang disebutkan juga ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala. Malaikat Israfil. Ya, malaikat Israfil adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala. Dan inilah ya malaikat yang membuat Rasulullah dan para sahabatnya ketakutan. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, kaifa an'am? Bagaimana aku ini bisa bersenang-senang? Ya, bagaimana aku ini bisa menikmati ya berbagai macam ya gemerlapnya dunia ini, sementara ya malaikat yang ditugaskan ya untuk meniup sangkakala sahibul qarni qadil taqama al-qarna. Sementara malaikat yang ditugaskan untuk meniup sangkakala sudah menempelkan al-qarna, sangkakalanya. Sangkakala itu qarn. Dalam bahasa Arab, qarn disabdakan oleh Rasulullah, itu qarn artinya adalah tanduk.
Kita tahu tanduk binatang ya dari kepalanya dia dalam kondisi besar, semakin ke atas semakin mengecil. Nah, ini sudah menempelkan ya, malaikat Israfil sudah menempelkan sangkakala di mulutnya. Ya wahanna jabhatahu wa asqa sam'ahu, dan dia sudah menundukkan wajahnya dan benar-benar ya memfokuskan telinganya. Menunggu apa? Ya, yantaziru an yu'mar an yanfukh fayanfukh. Beliau menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk ditiup sangkakala, maka dia pun akan meniupnya. Lihat, Nabi kita Muhammad mengabarkan bahwa malaikat peniup sangkakala sudah bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Kapanpun Allah perintahkan, langsung akan meniupnya. Kemudian di antara malaikat yang disebutkan adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa. Ya, ditugaskan untuk mencabut nyawa. Ya, sebagian orang mengatakan namanya malaikat Israel. Malaikat Israel, tapi ini tidak ada riwayat yang sahih menjelaskan akan kebenaran nama tersebut. Yang jelas dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Qul yatawaffakum malakul maut." Ya, katakan sesungguhnya yang mewafatkan kalian adalah malaikat al-maut. Alladzi wukila bikum, yang ditugaskan untuk mencabut nyawa-nyawa kalian. Ya, malaikat al-maut yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk mencabut nyawa umat manusia, dan bukan satu orang. Malaikat al-maut bukan hanya satu orang. Ya, tapi memiliki ya memiliki ya pendamping-pendamping yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Al-An'am ayat ke-61 Allah berfirman, hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika tiba ajal mereka akan diwafatkan oleh rusulana. Allah mengatakan rusulana, utusan-utusan kami. Artinya bukan hanya satu orang. Ya, malaikat pencabut nyawa itu bukan hanya satu orang, tapi ada juga ya yang membantu beliau dalam mencabut nyawa manusia. Banyak kalau kita perhatikan ya kabar-kabar, informasi-informasi yang berhubungan dengan malaikat pencabut nyawa ini. Di antaranya ya hadis yang lumayan masyhur ya, dijelaskan dari hadis dari Abu Hurairah, qala ursila malakul mauti ila Musa alaihi salam. Malaikat pencabut nyawa diutus kepada Nabi Musa alaihi salam. Falamma ja'ahu saqqahu ya faqafaha ainahu. Ketika datang kepada Nabi Musa mendorongnya. Ya, Nabi Musa mendorongnya dan terkena matanya sehingga tercongkel matanya tersebut. Ya, sampai buta salah satu matanya. Faraja ila rabbih. Maka malaikat pencabut nyawa pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala arsaltani ila abdin la yuridul maut. Ya Allah, engkau mengutusku kepada seseorang yang tidak menginginkan kematian. Faqala qala faradallahu ilaihi ainahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan matanya. Ini terkadang digunakan oleh orang-orang musuh Islam hadis ini. Ya, hadis ini digunakan untuk menjatuhkan Islam, padahal tidak sama sekali bisa digunakan sebagai dalil untuk menjatuhkan Islam dan kaum muslimin. Mereka mengatakan, masa seorang manusia, ya Nabi Musa alaihissalam itu bisa memukul seorang malaikat sampai ya matanya buta. Ya, salah satu matanya buta. Ya, sampai kapan malaikat itu akan buta matanya? Sampai nanti malaikat akan buta matanya. Kita jawab tidak. Ya, kata para ulama, ya sebagaimana dijelaskan diantaranya oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan kitab Sahih Muslim, bahwasanya malaikat ini datang kepada Nabi Musa untuk mencabut nyawa Nabi Musa dalam wujud manusia, bukan dalam wujud malaikat. Dan ini pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji. Bukan memang untuk mencabut nyawa. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat pencabut nyawa untuk mencabut nyawa Nabi Musa nggak tahu tiba-tiba nyawanya dicabut oleh malaikat pencabut nyawa. Karena malaikat alam gaib. Kita tidak bisa melihat malaikat. Ya, Nabi pun tidak akan bisa melihat malaikat kecuali ketika dia menampakkan dirinya atau Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia bisa melihat malaikat. Ya, jadi di sini ya malaikat ini datang dalam bentuk wujud manusia. Kemudian dijelaskan bahwasanya malaikat maut ini mendekat kepada Nabi Musa. Mendekat kepada Nabi Musa dengan mengatakan, keluarkan roh kamu wahai Musa. Ya, sehingga membuat Nabi Musa marah, mendorong orang ini dan tidak sengaja terkena matanya. Tidak sengaja terkena matanya. Ya, kemudian
dia pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat dijelaskan kalau seandainya ya malaikat ini mau berbuat kasar kepada Nabi Musa nggak akan bisa berbuat apa-apa. Ingat, malaikat jauh lebih kuat dibandingkan dengan manusia. Jauh lebih kuat dibandingkan dengan manusia. Baik, kita lanjutkan hadis ini. Maka setelah disembuhkan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah kembali memerintahkan dia untuk kembali kepada Nabi Musa. Ya, perintahkan, katakan kepadanya, ya yadahu ala matni thaurin. Katakan kepadanya agar dia meletakkan tangannya pada punggung seekor kerbau. Pada punggung seekor kerbau. Falahu bima ya ghattat yadahu bikulli sya'ratin sanah. Nah, maka ya setiap helai rambut dari kerbau tersebut yaitu dihitung 1 tahun usianya. Bertambah 1 tahun usianya. Artinya kalau ditempelkan ke punggung kerbau itu misalnya menempel di bawahnya ada 100 helai rambut, maka usia Nabi Musa bertambah 100 tahun. Maka ketika malaikat ini datang ya mengatakan hal tersebut, maka Nabi Musa bertanya, "Ai Rabb, tsumma mah?" Kata Nabi Musa, "Ya Allah, kemudian setelah itu apa? Setelah itu bagaimana?" Artinya kalau aku menempelkan, ya kemudian setiap helai rambut ini bertambah usiaku 1 tahun, kemudian setelah itu bagaimana? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsummal maut." Kemudian engkau akan meninggal dunia. Ya, qala fal'an. Kata Nabi Musa, "Kalau begitu ya Allah, lebih baik sekarang saja. Nanti aku akan mati, sekarang juga aku akan mati, maka lebih baik aku mati sekarang saja ya Allah." Ya. Kemudian qala fal'an. Ya, fasallallahu an yudnihi minal ardil muqaddasah ramyata hajarin. Ya, ramyatan bihajarin. Kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar didekatkan ke Baitul Maqdis. Ya, ke tanah yang suci. Wafat ya dikuburkannya di dekat Baitul Maqdis. Artinya sejauh lemparan batu. Ya, kalau beliau melempar batu itu akan sampai ke Baitul Maqdis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falau kuntu thamma la araitukum qabruhu ila janibit tariq tahta al-kathibil ahmar." Kata Rasulullah SAW kepada Jabir, ya kepada Abu Hurairah, kalau seandainya aku ada kesempatan ke sana, ke Baitul Maqdis, akan aku tunjukkan di mana kuburannya Nabi Musa alaihissalam yang ada di bawah tanah yang merah, ya segumpulan tanah yang merah. Artinya kuburan Nabi Musa itu di dekat Baitul Maqdis. Di mana? Tidak ada seorang pun yang tahu. Karena sampai wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Rasulullah tidak berangkat ke Baitul Maqdis bersama para sahabatnya. Kemudian di antara malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat, ya untuk mencatat amal-amal yang dilakukan oleh umat manusia. Amal baik, amal buruk semuanya dicatat oleh para malaikat yang ditugaskan. Bisa kita lihat dalam surat Al-Jathiyah. Kemudian di antara malaikat ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga manusia. Untuk menjaga manusia. Sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-11 Allah berfirman, "Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfi yahfadunahu min amrillah." Bahwasanya di antara manusia ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menjaga mereka. Terkadang berada di depannya, terkadang berada di belakangnya. Artinya selalu dijaga oleh malaikat. Tapi kenapa malaikat menjaganya? Min amrillah, karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat untuk menjaga manusia dari keburukan-keburukan. Makanya jangan heran ketika kita tidur misalnya, ya alhamdulillah kita tidur tidak ada binatang yang masuk ke telinga kita, tidak ada binatang yang masuk ke mulut kita, tidak ada binatang yang masuk ke lubang apapun yang ada di anggota tubuh kita. Kenapa? Karena kita dijaga oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita. Tapi ketika datang ajal kita, datang malaikat pencabut nyawa, maka malaikat yang menjaga kita akan menghindar, ya akan menjauh karena tugasnya untuk menjaga kita itu sudah selesai. Demikian pula dengan malaikat-malaikat. Ada yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya untuk menjaga para nabi. Untuk menjaga para nabi. Para nabi mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala ya dengan menugaskan para malaikat. Kita banyak mendengarkan riwayat-riwayat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dengan para nabi mereka mendapatkan perlindungan, mereka mendapatkan pertolongan, sebagaimana yang terjadi dengan nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah, ya, ketika itu Abu Jahal mengatakan, ya kepada orang-orang yang berada di Masjidil Haram di sekitar Ka'bah,
Ya, kenapa kita ini membiarkan Muhammad beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya sujud kepada Tuhannya. Wallahi kata Abu Jahal, kalau aku melihat dia sujud di hadapan aku, akan aku injak lehernya. Subhanallah, ya belum lama Abu Jahal mengatakan demikian, masuk Rasulullah ke Masjidil Haram, ke Ka'bah dan sholat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah mengucapkan, nggak mungkin dia mengingkari ucapannya. Gengsi dia mengingkari ucapannya. Seorang pemimpin berkata, kemudian diingkari. Maka ketika melihat Rasulullah sujud, menghampiri Abu Jahal Rasulullah SAW untuk menginjak lehernya. Tapi apa yang terjadi? Malah Abu Jahal langsung mundur ketakutan. Ketika ditanya oleh orang-orang, wahai Abu Jahal, kenapa engkau lari? Ya wajahnya berubah pucat, ketakutan sekali. Kata Abu Jahal, aku melihat parit yang berisi dengan api dan juga sayap yang siap menerkamku. Setelah selesai Rasulullah sholat, Rasulullah kabarkan kepada para sahabatnya, kalau Abu Jahal berani mendekat kepadaku, niscaya akan dicabik-cabik oleh malaikat. Ya, akan dipotong satu bagian dari anggota tubuhnya. Artinya akan dilepaskan jarinya, tangannya, kepalanya, matanya, akan dicabik-cabik oleh para malaikat. Demikian pula dengan kaum muslimin. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan dijaga oleh para malaikat, akan mendapat pertolongan dari para malaikat. Allah menugaskan para malaikat untuk menjaga dan menolong kaum muslimin. Sebagaimana yang terjadi dalam peperangan. Ya, di dalam perang Badar dijelaskan oleh seorang sahabat bahwasanya ketika seorang sahabat ini mau memenggal leher orang musyrik, orang kafir, tiba-tiba lehernya sudah putus orang tersebut. Siapa? Ya, malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu kaum muslimin ya di dalam peperangan. Namun perlu kita ingat juga, yang perlu untuk kita perhatikan bahwasanya malaikat sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing ataupun ada gambar, terutama berhala. Kalau ada gambar patungnya, misalkan orang suka ada, oh ini bagus nih patung kuda nih, oh ini bagus nih patung kucing, oh ini bagus nih patung apa, ya walaupun dia bentuknya kecil, ya ingat itu akan menyebabkan malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Malaikat apa? Malaikat rahmat. Malaikat rahmat yang tidak akan masuk. Malaikat pencabut nyawa ke rumah manapun juga dia akan masuk. Malaikat yang tugaskan untuk menurunkan azab dimanapun juga dia akan masuk. Tapi malaikat rahmat berbeda. Demikian pula dengan anjing. Ini hati-hati. Perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini banyak orang memelihara anjing. Terkadang dia orang Islam, ya dia memelihara anjing. Ingat, kata Rasulullah SAW, orang yang memelihara anjing setiap hari pahalanya akan berkurang 1 qirot. Qirot itu seperti gunung yang besar. Dalam riwayat seperti gunung Uhud. Bayangkan, gampang nggak kita memelihara? Apa gampangkah kita mengumpulkan pahala yang begitu banyaknya? Nggak gampang kita mengumpulkannya. Tapi dengan kita berani memelihara anjing, menyebabkan pahala kita berkurang setiap hari 1 qirot. Sangat disayangkan, banyak sekarang kaum muslim ini yang memelihara anjing dan masuk ke dalam rumahnya. Ini menyebabkan malaikat rahmat tidak akan masuk. Ya, dikecualikan oleh Rasulullah. Ada 3 jenis anjing yang boleh dipelihara oleh manusia, tapi tidak boleh di dalam rumah. Yang pertama, anjing untuk berburu. Yang kedua, anjing untuk menjaga, ya menjaga rumah misalnya, ya menjaga kebun, menjaga apa juga sebagai anjing penjaga. Boleh. Dan yang ketiga, sebagai anjing yang digunakan untuk menggiring hewan ternak yang kita miliki. Ya, hanya 3 anjing ini yang diperbolehkan dan semuanya tidak ada yang diperbolehkan masuk ke dalam rumah. Hendaklah kita ini benar-benar berhati-hati, jangan sampai kita ini dijauhi oleh malaikat sehingga kita tidak mendapatkan penjagaan yang lebih dibandingkan dengan orang-orang yang lainnya. Baiklah para dimakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini sedikit ya pembahasan yang berhubungan dengan malaikat. Tentunya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya iman, meyakini apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.